Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hati kita di atas keimanan. Dan keimanan ini itu kenikmatan yang paling besar bagi seorang hamba, yang tidak bisa diberikan bukan dari harta warisan, sebagaimana bacaan yang dibacakan oleh imam kita. Allah memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan imra'at Fir'aun wa imra'at Lut. Allah memberikan perumpamaan tentang istrinya Fir'aun dan istrinya Nabi Lut alaihi salam, yang dimana yang satu beriman, yang satunya kufur. Dan walaupun dari suami mereka adalah seorang yang beriman. Jadi di pertemuan kali ini, yang pertemuan akan kita kajikan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekali lagi, karya ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. An-Nawawi ini adalah nama tempat di mana kelahiran Imam Nawawi, yaitu dari nama tempat Nawa, dan dinisbatkan Nawawi. Sebagaimana kemarin saya sebutkan, Safaruddin Al-Makassari. Misalnya ada yang namanya Abdullah Al-Midani dari Medan misalnya. Ya, jadi itu salah satu sesuatu yang dipakai oleh orang Arab. Misalnya dia, ya, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Misal Asy-Syankiti dalam tempatnya. Dan selainnya, ya, dari gelar-gelar. Dan kita telah jelaskan bahwa dikatakan hadis karena dia mengumpulkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Arba'in dikatakan Arba'in 40 karena dia mengumpulkan 40 hadis. Walaupun di dalamnya ada 42 hadis, tapi ini secara garis besarnya sehingga dikatakan hal yang seperti itu. Dan dikatakan An-Nawa adalah tempat kelahiran dari Syekh ini, yang beliau adalah namanya. Jadi beliau namanya adalah Muhyiddin Abu Zakaria. Jadi tulis nama penulis Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah Muhyiddin. Jadi namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Jadi namanya Muhyiddin, kunyanya adalah Abu Zakaria. Coba lihat para ulama, semuanya memiliki kunya karena memiliki kunya adalah sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikenal Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nabi dikenal dengan Al-Hasyr, seorang yang menjadi penentu nanti, pembangkit hari hasyr. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di pertemuan kemarin, alhamdulillah, Imam Muhyiddin ini, ya, bapak dan ibunya adalah seorang alim dan alimah, seorang pemuka agama. Dan Muhyiddin ini menghafal Al-Quran 30 juz pada saat berumur 10 tahun. Jadi beliau tulis di situ, Muhyiddin menghafal Al-Quran 30 juz pada saat berumur 10 tahun. Dan beliau tulis lagi, ya, bahwasanya beliau adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi beliau ini
orang yang bermazhab Syafi'iyah, bahkan dia dalam tabaqat kibar ulama. Jadi para pembesarnya ulama, ulamanya para ulama Syafi'iyah. Itulah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Keakhlakan beliau, akidah beliau adalah akidah ahli sunnah, walaupun sebagian dalam masalah takwil beliau ada keganjalan, akan tetapi para ulama memberikan maaf kepada beliau disebabkan beliau tidak memaksudkannya dan beliau memiliki banyak kebaikan, sehingga kebaikan beliau bagaikan lautan yang mendalam, yang luas, sehingga kesalahan-kesalahan beliau sebagaimana air laut ketika dimasuki najis, maka air laut itu tidak berbahaya padanya. Walaupun akidah beliau ada sedikit yang menyeleweng dari akidah ahli sunnah, yaitu akidah Imam An-Nawawi ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, akidah beliau sudah rujuk. Pernah dahulunya memang beliau memiliki akidah Asy'ariyah, akan tetapi setelah itu di kemudian hari beliau rujuk, beliau bertobat, beliau kembali tidak mentakwil dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertemuan akhlak beliau, tulis di akhlak beliau, beliau adalah seorang yang alim, seorang yang zuhud. Zuhud adalah seorang yang senantiasa mendahulukan perkara akhirat dibandingkan perkara dunia. Beliau adalah seorang ahli ibadah dan beliau adalah seorang wara'. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang bukan haram, akan tetapi ia takut terjatuh kepada yang haram. Dan beliau ini adalah orang yang penuh wibawa. Jadi ditulis, beliau adalah seorang yang memiliki akidah Ahlussunnah. Beliau adalah ahli ibadah. Beliau adalah seorang yang alim. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat zuhud. Zuhud adalah senantiasa mendahulukan perkara akhirat dibanding dunia. Dan beliau adalah termasuk orang yang wara'. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang bukan haram, akan tetapi bisa menjatuhkan seseorang kepada yang haram. Dan beliau terkenal juga wibawanya. Wibawa adalah seorang ketika seorang melihatnya menjadi canggung. Wibawa adalah ketika seseorang melihatnya menjadi besar jiwanya. Wibawa adalah ketika seseorang mendekat kepadanya merasa besar. Itulah orang yang memiliki wibawa. Dan beliau, sekali lagi saya ulangi, adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau dilahirkan, jadi ditulis, Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf ini lahir pada tahun 631 Hijriah. Lahir, tulis lahir pada tahun 631 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi beliau termasuk imam yang muda. Beliau cuma hidup di 35 tahun. 676 Hijriah. Jadi wafatnya 676 Hijriah. Lahir 631 Hijriah dan wafat 676 Hijriah. Jadi ditulis umur beliau hanya 35 tahun. Umur beliau hanya 35 tahun. Wafatnya 676 Hijriah. Jadi diperhatikan, lahir 631 Hijriah dan wafat 676 Hijriah. Jadi kalau 676 dikurang 631 sama dengan 35 tahun. Jadi beliau cuma lahir, cuma hidup di dunia 35 tahun.
Akan tetapi umurnya yang 35 tahun menjadikan beliau hidup. Bayangkan sekarang tahun 1443. 1443. Beliau meninggal tahun 600-an. Jadi kurang lebih 800 tahun yang lalu. Beliau meninggal kurang lebih 800 tahun yang lalu, yang dimana namanya harum sampai hari ini. Maka dari itu, ya, kalian kalau ingin jasad kalian masih di dalam kubur, tapi roh-roh kalian, jiwa-jiwa kalian masih berada di penjuru dunia, tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali kalian menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang meninggikan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wa ma indallahi fahuwa yabqa wa ma ghairuhu fahuwa yazul. Barang siapa melakukan sesuatu karena Allah dan sesuatu karena Allah tidak ada yang lebih besar dibanding Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertinggal. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu selain darinya, maka dia akan hilang. Sebagaimana selaras dengan ayat Allah, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kekal di mana? Kekal di dunia, alam barzah di akhirat. Seluruh perkara akhirat, jikalau dilakukan untuk hari akhirat, maka ia akan kekal. Kekal di dunia, alam barzah dan akhirat. Di antara kekekalannya di dunia adalah diharumkan namanya. Agama ini akan terjaga hingga hari kiamat, khususnya apa-apa yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sebagian ahli tafsir adalah kami yang menurunkan Muhammad. Ini pendapat yang lemah. Wa inna lahu ini domirnya kembali kepada Nabi Muhammad, sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir hafizallahu taala. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Muhammad itu, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka dari itu Al-Quran tidak akan pernah berubah hingga hari kiamat. Tidak ada yang bisa mendatangkan, jangankan 10 ayat, satu surat yang paling pendek seperti Al-Kautsar, tidak ada mampu satu pun manusia, bahkan walaupun ia berkumpul berkolaborasi bersama para jin, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Karena dia datang dari Allah yang Maha Mulia, melalui perantara malaikat yang Maha Mulia, yaitu malaikat Jibril, kepada manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang termulia, yaitu Makkah dan Madinah. Dan dia diturunkan pada malam yang mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar, kepada manusia-manusia yang mulia. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan juga dari karya-karya Imam An-Nawawi ini. Jadi namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Jadi itu nama beliau ya. An-Nawawi dikenal Nawawi karena apa? Nama tempat lahirnya. Beliau lahir di Nawa. Nawa ini berada di Damaskus. Nawa berada di mana? Di Damaskus. Jadi beliau lahir di Damaskus. Kalau sekarang ya di Damaskus, bagian selatan ya, di Hauran. Walaupun saya tidak jelaskan, disebabkan ya jangan sampai kita juga mengambil waktu yang banyak dan kurang faedahnya ya. Karena yang kita ajar ini di tingkat SMP dan SMA. Karya-karya beliau yang terkenal, tulis karya-karya beliau yang terkenal ya, yang berada di penjuru dunia. 1, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini bahkan kitab para ulama mengatakan seorang penuntut ilmu, awal dari ia belajar, ketika ia bingung dari mana ia memulai, maka hendaknya ia memulai
dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kedua karya beliau yang terkenal adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang terkenal dalam permasalahan akhlak dan tazkiyatun nafs. Jadi Riyadhus Shalihin adalah karya dari Imam Abu Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Di antara karya beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ini buku fikih yang paling terkenal. Ia tetapi tidak sempurna karena beliau meninggal dunia, sehingga buku fikihnya seandainya kata para ulama beliau panjang umurnya, maka buku fikih ini adalah buku terbaik di penjuru dunia, mengalahkan dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hafizallahu taala. Dan banyak lagi. Kalau dalam Al-Qur'an, salah satu karya beliau adalah At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Ini kalian harus punya buku ini, tulis At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Ya, At-Tibyan itu artinya sesuatu arahan-arahan, bayan. Bayan artinya penjelasan-penjelasan. Fi adabi wa hamlatil Quran. Pada adab bagi siapa yang menghafalkan Al-Quran. Jadi ini karya beliau, At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Jadi tibyan, penjelasan-penjelasan dari dan adab-adab bagi penghafal Al-Quran. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang terkenal, misalnya juga Rawdatul At-Talibin dan selainnya, ya, dari karya beliau. Dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki ini dari karya Imam An-Nawawi hafizallahu taala. Ini yang bisa kita berikan karena waktu yang membatasi kita, ya. Jadi kita akan menjelaskan 15 sampai 20 menit paling lamanya karena kita akan adakan halaqah tafsir. Jadi ini dari biografi beliau hafizallahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.